Ya kan pakai Call of Duty dari kita lagi tebakan unboxing Nokia 5.3 kita baru beli. Gua beli di Erafone. Buat lu yang lagi nyari yang budgetnya lumayan tapi speknya juga lumayan dan apa ya? Buat gue sih udah gue research ini yang terbaik kalau medium range ya, dalam arti sesuai harga sama sesuai apa namanya speknya juga, karena pertama di Android One. Gue demen Android One itu karena dia support dari Google langsung. Jadi kalau sekarang kan Android 10 kalau nggak salah ya, nanti yang terbaru bakal Android 11. Nanti update-nya dia lebih cepet. Biasanya sih karena yang terbaru sih kan Nokia 5.4. Jadi dia nanti update pertama, habis setelah dia selesai diupdate baru Nokia 53 ini diupdatein ke 11. Jadi Android One itu intinya kalau lo demen yang kira-kira lo mau awet pakainya, dalam arti nggak multitasking ya, nggak cuman oh gue pengen buat main game doang atau oh gue pakai normal doang. Maksudnya yang gue pakai buat utama tapi juga kadang-kadang gue pakai buat main, mungkin lo cari usahain yang terbaik gitu loh. Oke, gue langsung buka aja dulu. Oke, gue coba back, buka di dalamnya kayak gini. Langsung pertama Google Assistant, ada logonya. Gue udah cari-cari juga, gue awalnya gue agak bimbang juga antara Vivo atau Oppo karena dia juga harganya lumayan sedikit ya, sekitar 200 di bawah ini, tapi speknya jauh di atas. Cuma balik lagi begitu gue perhatiin juga mereka nggak Android One. Yang gue incer adalah di Android One-nya itu karena supportnya terus juga spesifikasinya lebih ini lebih bagus lah. Ditambah lagi gue pengalaman buruk juga sama model Realme sama Xiaomi itu meledak. Buat lo yang belum tahu, gue pernah punya HP meledak. Terus juga Vivo atau Oppo gue belum pernah pakai. Tapi sedangkan Nokia gue dari dulu gue pernah pakai, terus juga banyak yang udah pakai. Jadi gue udah cukup percaya untuk sama Nokia. Ini masih di sini ada casannya, nanti gue buka. Kita buka dulu HP-nya. Ini ininya belakangnya, ini depannya. Gue buka. Oke, gue buka aja dari atas. Jadi ada labelnya ini bisa dibuka. Oke. Ini plastik pembungkusnya, pesanannya. Di layarnya juga masih di stiker. It's just getting better. 2 tahun Android upgrade, jadi selama 2 tahun dari gue pembelian ini dia bakal upgrade. Sejak dia keluar dia keluar ini kalau nggak salah di akhir-akhir 2020, dia udah keluar kalau nggak salah September nggak salah. Jadi sampai 2022 kalau ada aplikasi apa Android baru kayak mungkin Android 11, Android 12 nanti dia bakal ikut di-upgrade-in juga. Jadi intinya saran gue kalaupun nanti lo nggak oke gue nggak mau beli yang Nokia 5.3 bang, gue mau beli yang lain karena misalkan nih lu nonton video ini 2 tahun kemudian nih, misalkan atau setahun kemudian, atau intinya bukan setelah gue upload, lu cari usahain yang Android One karena Android One biasa ini dia menjamin kalau ada Android baru selama 2 tahun ke depan HP lu bakal ikutan di-upgrade juga gitu. Jadi utamain di situ. Cari yang Android One ikutannya. Ini stikernya. Oke. Fresh. Oke, gua coba nyalain dulu. Oke. Kelihatan nggak Android One tulisannya di sini? Terlalu ini sih ya. Nggak tahu kata. Pokoknya itu kelihatan One. Di sini Android One. Terus agak cerah sih, jadi nggak terlalu ini intinya di Android One. Selama nunggu kita ini nyala dulu, kita buka boxnya. Sini dapat pinnya yang buat nyolok SIM card buat keluar Nokia. Suaranya ini kita buka, di sini dapat casan, kepala chargernya, ini kabelnya, dia Type C ya by the way ya, dia Type C. Pokoknya nanti full speknya gue taruh di link deskripsi untuk full speknya. Kalau lo mau lihat, dia juga SD cardnya itu udah micro SD XC, jadi udah terbaru juga up to 512 GB. Jadi kalau lo mau punya SD card yang bagus atau lo mau vlog gitu misalkan, lo kan otomatis pakai SD card yang gede dong. Nah itu dia bisa sampai 512 GB up to-nya ya, tapi ya lo beli lagi sendiri terpisah. Dapat biasa headsetnya, ya headset biasa sih yang datar, yang plastik gitu. Gue sih demennya yang depannya karet gitu, jadi nyempul di kuping gitu, gue demennya sih selera. Terus ini dapat ininya apa sih, karetnya. Dapat ya, gue nggak tahu kalau dia dapat ya. Ini dapat karetnya juga, kayak apa sih istilahnya, kondomnya ya istilahnya buat HP.
Oke. Setelah itu di dalamnya juga nih, jadi tadi ini di boxnya ya, tadi selain dari ekonominya dapat pertama garansinya dari Koala Nokia nih, ada lengkapi garansi dari Koala. Garansinya dapat kartu juga dari sananya, cuma gue mungkin nggak pakai karena gue udah punya kartu sendiri. Persiapan Nokia 53 diproduksinya, ini kayak manual booknya 2 biji. Oh, agak susah ya nunjukin di ini. Udah pokoknya itulah. Ini buku manual, lo nggak terlalu kelihatan karena cerah banget warnanya putih sih. Ini juga sama, oh ini agak mendingan kelihatan Nokia. Ini garansi. Kembalikan di toko di mana Anda beli atau ke paritel resmi HDM Global. Oh ye. Ya, ini buat jaminannya buat kayak gitu. Oke. Tuh, oke, ini udah nyala. Ini freshnya kayak gini, dia defaultnya. Dia tipe full ini ya, full digital. Jadi buat lu, kalau ada beberapa orang yang demen itu kalau bisa di bawahnya ini ada tombol back, home-nya itu tombol hitam biasa, nggak digital. Ada yang demen full layar gini, backnya digital. Gue sendiri sih sebenarnya lebih demen yang bawahnya ada backnya gitu, kayak HP gue yang lama itu lagi bocah sih. Itu dia di bawahnya tuh terpisah, jadi layarnya di atas, di sini blok bawah itu khusus buat back, home atau tab-nya. Kalau dia ini enggak. Oke, ini defaultnya begini. Layarnya sendiri, ininya spesifikasinya sendiri dia, gua by the way gue lihat website display 6,5 inci. What? Oh iya, ya 6,5 inci. Dia cukup lebar sih. Apa bandinginnya tangan gua nggak mos. Gue bingung mau bandinginnya. Pakai apa? Ya pokoknya ini aja nih di kartu. Lu tahu, lu pasti di rumah ada atau pernah lihat kartu kan? Perbandingannya sekitar 2 kali kartu lah. Hampir 2 kali kartu. Ini dia 6,5 inci itu berapa sih? Sentimeternya gua nggak tahu dah. Pokoknya sih cukup gede di tangan gua aja. Tangan gue tuh hitungannya cukup gede, ini juga gede. Jadi layarnya cukup gede buat lo yang mungkin ngelihatnya agak suka, kalau HP terlalu kecil matanya kurang ini, mungkin ini pas karena dia agak gede, cuman agak panjang sih kalau gue bilang. Karena dimension biasanya HP itu kan kayak kalau lu sampingin itu kayak landscape monitor PC gitu kan, kayak monitor laptop kan. Cuman dia lebih gepeng ke panjang, jadi lebih manjang gitu layarnya. Mungkin karena buat bagian bawahnya kan buat back, home gitu-gitu kan, dilebihin di situ. Kameranya sendiri 13 megapiksel, belakangnya 8 di depan. Gue bisa coba sih kualitasnya, cuman gue nggak jamin juga, dalam arti di recording ini bakal kesampai full apa enggak. Lu bisa lihat di ya, nggak bakal bisa perhatiin. Mungkin nanti gue ini aja kiri atau di kanan gue tunjukin hasil recordingnya apakah dengan monitor depan sama monitor belakang gimana kualitasnya. Oke, ini kamera depannya plus audionya. Lo bisa bandingin sendiri gimana audionya, lumayan atau gimana, karena balik lagi ini kan gue sambil nge-record, jadi gue nggak tahu apakah audionya bagus atau enggak, jadi gue tahunya nanti setelah recording. Cuman intinya ini audio langsung dari Nokia-nya, Nokia 5.3 ini. Oke, balik ke video. Itu sih gitu. Ini RAM-nya 6 GB, terus ROM-nya atau penyimpanan dalamnya sendiri itu 64 GB. Dan gue coba bentar, gue coba buka. Yang gue demen ini, salah satunya hal yang gue demen karena gue sendiri pengguna dual SIM. Ini gue buka nih, ini yang buat nyolok SIM-nya. Gue buka, gue ambil. Oke. Ini pinnya gue buka. Oh iya, gue lihat dulu dari sisi belakang, gue lupa masih unjuk sisi belakangnya. Dia 4 apa 5 ya? 5 kamera, tapi utama tengah intinya 16 megapiksel lah yang paling gedenya. Jadi untuk lebih bagus gitu. Oke, nih gue buka. Ini yang gue demen,
eh, ininya apa, SIM cardnya lu bisa lihat itu bisa dual sekaligus sama micro SD. Jadi gue bisa pakai 2 SIM plus micro SD-nya gue colokin juga secara bersamaan. Itu yang gue demen sih. Oke, gue lupa nyolokinnya. Soalnya gue pakai 2 SIM, satu buat keperluan pribadi, buat kontak-kontak pribadi, satu sendiri untuk secondary buat kayak misalkan YouTube atau kontak-kontak bisnis kayak gitu itu. Jadi gue pisah 2. Jadi gue punya 2 kartu yang gue pisah kebutuhannya. Jadi gue demen kalau apa namanya, kalau bisa 2 sekaligus gitu, dan gue memang lagi cari dan gue dapat lah intinya ini. Jadi untuk budgetnya sendiri, balik lagi gue lupa bilang juga, budgetnya sendiri untuk harga normalnya sekitar 3 jutaan, 3 juta sampai 3,5 juta tergantung lo belinya. Itu yang baru ya, kondisi baru. Tapi kalau lagi dapet diskon, kemungkinan bisa sampai 2,5 juta. Jadi balik lagi lo bisa cari-cari juga. Gue sendiri sengaja gue lewat, nggak langsung Nokia-nya, gue lewat Erafone langsung. Itu karena dia dapet diskon di situnya. Gue kalau nggak salah dia banyak sih, Erafone itu ada, bisa lo beli langsung di tokonya, bisa beli di Tokopedia dan segala macam. Cuman gue langsung ke tokonya sendiri ke Erafone karena lebih murah, itu pertama. Kedua juga nggak ada potongan-potongan aneh-aneh. Plus barangnya bisa gue langsung cek di toko kalaupun ada masalah. Jadi gue bisa minta, bang buka cek barangnya gitu. Jadi gue tahu, oh oke, bener nyala, casannya work, apa semua bener, nggak ada baret, nggak ada apa, baru bayar atau baru take out lah gitu. Sedangkan kalau lo beli online apa gimana, takutnya nyampe rumah retak apa segala macam, bisa jadi ya udah terima nasib, duit lo hilang gitu. Karena masalahnya adalah ini barang yang nggak 50.000 bisa dapat 3 kan. Ini barang yang lu bisa harus nabung gaji lu nggak dikapapain, atau ya bener-bener barang lumayan lah gitu kan. Jadi harus hati-hati banget. Intinya sih gitu. Sementara gue nanti paling balik lagi videonya, nanti gue bakal tunjukin perbedaannya antara bagian depan sama bagian belakang kameranya. Intinya sih gitu aja untuk unboxingnya. Gue bingung juga mau tes apa. Paling nanti gue tes video, balik lagi ya gue bilang depan belakang plus audio dari HP-nya sendiri. Paling intinya itu aja sih yang gue tes. Full speknya kalau lo penasaran, balik lagi gue taruh di deskripsi, lo bisa cek sendiri harganya atau sama spesifikasi fullnya, mungkin cocok sama yang lo cari. Cuman kalau gue bilang rekomendasi keunggulan utamanya kenapa gue pilih ini adalah Android One-nya, karena support Android-nya itu dia agak lama. Jadi dalam arti kayak sekarang terbaru Android 10. Nah ini dia kondisi gue beli udah Android 10. Ketika nanti misalkan setahun kemudian ada Android 11, nanti dia dapat upgrade Android 11. Ketika nanti 2 tahun kemudian ada Android 12, dia nanti ikut juga dapat Android 12. Nah setelah itu baru dia nggak ikut. Nah jadi kalau lo misalkan beli di tahun, intinya ketika lo beli udah rilis Android 11, nah misalkan dalam jangka 2 tahun nanti bisa keluar 2 versi Android, ya lo nanti bisa dapat sampai Android 13, 14 gitu loh. Jadi Android One tuh enaknya gitu, dia free upgrade Android ketika nanti keluar baru. Jadi dan budgetnya juga nggak terlalu mahal banget, nggak nyampe 4 juta, 5 juta gitu, nggak nyampe. Tapi juga nggak murah juga, nggak cuma 1 atau 2 juta doang. Jadi sekitar 2-3 juta lah range harganya. Jadi gue bilang masih termasuk medium, tapi juga cukup lah untuk kalau lu pakai buat sehari-hari kerja, kemana-mana, nonton YouTube, untuk mungkin game-game sebentar gitu kan. Ya nggak mungkin AOV atau Genshin atau apa gitu, gua rasa ini cukup karena dia punya 6 GB RAM-nya, jadi gua rasa cukup. GPU-nya sendiri dia Adreno 610 kalau nggak salah. Pokoknya lu bisa lihat sendiri deh, gue takut salah juga nyebutnya. Pokoknya dia octa-core, Snapdragon, Adreno dan segala macam. Jadi intinya ini udah cukup bagus, dan untuk budget dan ininya gue bilang dia bener-bener di tengah dari kualitas, menengah ke atas, harganya juga kalau menengah ke bawah gitu. Jadi ini tepat banget kalau lo mau cari. Balik lagi gue nggak tahu nanti harganya akan naik atau turun atau gimana, atau nanti bakal keluar lagi yang bagus. Cuman untuk saat ini gue record, saat ini gue beli ini yang terbaik dan worth it banget dengan harganya. Ini sih kayak gitu. Intinya thanks sekali nonton, thanks sudah lihat unboxingnya. Jangan lupa tinggal like-nya pokoknya di bawah, share videonya, subscribe untuk video teman-teman gaming. Bye. Dadah.